Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sapa shalom untuk kita semua. Yang ikut ibadah online juga saya mau sapa shalom. Siapkan hati kita di minggu kedua di bulan Juli kita beribadah kepada Tuhan di tempat ini, dan selamat datang untuk Pastor Lely Trivosa dan rombongannya yang mau melayani kami di tempat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan untuk kita menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. Siapkan hati kita dan bersatu sejenak untuk kita mulai ibadah kita. Shalom. Biarlah aku menyanyikan kasih setia Tuhan. Selamanya aku akan memberitahukan kesetiaanmu dari mulutku, dari generasi ke generasi. Sebab aku berkata bahwa kasih setia Tuhan dibangun untuk selamanya. Engkau akan meneguhkan kesetiaanmu di dalamnya. Aku telah mengandalkan perjanjian dengan umatku. Aku telah bersumpah kepada hambaku Daud. Aku menegakkan keturunanku sampai selama-lamanya dan membangun tatamu untuk semua generasi. Langit akan menyanjung keajaibanmu ya Tuhan, juga kesetiaanmu di antara jemaat orang-orang kudus. Sebab siapakah di angkasa yang setara dengan Tuhan di antara anak-anak surgawi yang disampaikan dengan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak Kudus untuk kami hadir di tempat ini untuk beribadah kepada Engkau. Dan juga berkati jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan. Kau tibakan dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun, sehingga dapat bersama kami untuk memuji menyembah Engkau di dalam bulan kebenaran. Kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami siap untuk mengangkat mulut kami bernyanyi kepada Engkau, mengagungkan Engkau sebagai Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Perhatikanlah bunga bangun Tuhan kasih. Perhatikanlah bunga bangun di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, perhatikan burung-burung di udara. Tuhan dimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Tuhan bekerja saat menangis. Tuhan tahu saat berdoa. Tuhan dengar saat bersyukur. Tuhan berarti. Kau tahu kehidupan kami Tuhan sebagai manusia penciptaan. Aku dilarang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Hatikan
gunung di jalan, Tuhan dibakar tanpa berkejaran. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan beri. Saat percaya, Tuhan berkenan. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan beri. Saat bersyukur, Tuhan. Saat lagi perlu, saat kau perlu, kau mau tahu. Saat kau minta, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, saat berdoa, Tuhan saat kau perlu, kau Tuhan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan beri. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan beri. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Cuma saya Tuhan yang bersyukur. Kau Tuhan yang maha tahu kami. Kau Yesus yang tahu isi hati kami Tuhan. Kau tahu segala air mata kami Tuhan Yesus, segala pergumulan kami, apapun yang ada di dalam kehidupan keluarga kami, gereja kami. Yesus Kristus maha tahu. Oleh sebab itu kami perlu diperhatikan oleh Kau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus perhatikan kami lebih dari burung-burung di udara, lebih dari bunga bakung di ladang Tuhan. Karena kami adalah manusia ciptaan Kau yang sempurna Tuhan Yesus. Yesus, karena pujian saat Kau perlu, saat Kau perlu, Tuhan tahu. Saat Kau minta, Tuhan beri. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan beri. Saat bersyukur, Firman Tuhan katakan pujian. Tuhan berkati. Saat Kau perlu, Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan beri. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan beri. Saat bersyukur, Tuhan berkati. saat Kau perlu, saat Kau perlu, Tuhan tahu. Saat Kau minta, Tuhan beri. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan beri. Saat bersyukur, Tuhan saat kami perlu, Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan beri. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan beri. Saat bersyukur, Tuhan berkati. dalam ucapan syukur katakan, Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan beri.
Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati, saat bersyukur Tuhan berhati, saat bersyukur Tuhan berhati. Lebih lagi beri kemuliaan untuk Yesus Kristus. Yesus. Lebih lagi dia kemuliaan Yesus yang memberikan kekuatan dan kebahagiaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu, amin. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai. Kalau Tuhan tahu, kalau kita angkat kita dan berseru pada Tuhan, menyanyikan pujian-pujian kita kepada Yesus. Haleluya. Di jabat kiri kanan mengatakan Tuhan tahu segala keperluan kita. Pujikan seluruh Yesus akan membantu. Tak berdoa senantiasa menggerakkan kakimu, menantilah dan bersukacita. Tak berdoa senantiasa menyanyikan kebesarannya, dan Tuhan dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita yang dibagi-Nya. Angkatlah suaramu, pujikan serukan nama Yesus, angkatlah bebanmu. Tak berdoa seperti biasamu, gerakkan kakimu, menantilah dan bersukacita. Seperti biasamu, sekarang nyanyikan kebesarannya, dan Tuhan yang berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita dan dibagi-Nya. Menyanyikan kebesarannya, Tuhan yang berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita yang dibagi-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan mau tahu
sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita bersorak gerakan hati kita, tangan kita kepada Yesus Kristus yang Maha Tahu. Jadikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, karena kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, karena melawan kita. Anybody Tujuan ini berkata kita bernyanyi bagi Dia, keluarkan ekspresi bagi hari ini. Jangan malu kalau ini sudah masih ada. Ini kata menari untuk Tuhan kita. Yesus layak kita untuk bersorak-sorak di dalam. Sorak-sorai muliakan namanya, yang berperangkat di kita, muliakan namanya, yang berperangkat jiwa kita. Satu-satunya penebus yang berikan hidup. Tuhan yang memberi kebenaran bersama kita, di dalam kita masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia melindungi selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus takkan tahu. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia berlindungan dan berharapan. Tuhan yang memberi kebenaran bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia berlindungan dan berharapan. Bersama kita, di dalam kita,
kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia beri Tuhan yang berharapan, dia beri Tuhan yang berharapan, dia beri Tuhan yang berharapan. Aduh, Bapak Ibu setelah sekalian, nanti kita lanjut lagi, kita bersorak-sorak. Haleluya, Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Alasan kami hidup hanya untuk menyembah-Mu, Tuhan. Tema hias pada hari ini, Tuhan, adalah hidup di dalam Kristus. Oleh sebab itu, Tuhan, kemahatauan untuk gereja kami, untuk pribadi kami, ini kami, Tuhan, ingin menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebagai alasan kami hidup di dalam Engkau dan percaya Engkau. Terima kasih, Tuhan. Tiada satu pun, tiada satu pun dapat membanggakan semuanya dengan cinta-Mu. Hidupku pimpin jalan kasih. Kau memilihku, selamatkan hidup, semuanya dengan cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Kami mau hidup di dalam Kristus, Tuhan. Karena oleh anugerah itu, Tuhan Yesus, oleh sebab itu, alasan kami hidup untuk mengenal anugerah-Mu, berjalan di anugerah-Mu. Sebagai gereja Tuhan di tempat ini, Tuhan Yesus, di dalam anugerah ada kasih-Mu yang mengubah, kasih-Mu hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup, semuanya dengan cinta-Mu. Pimpin hidupku, pimpin jalan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Sedang jemaat untuk berdiri, katakan Yesus pegang
Tuhan Yesus, kalau Engkau Maha Tahu Tuhan, hendaknya kami berdoa pada saat ini. Kami melebihi bilangan 2-3 orang Tuhan Yesus. Kami ingin hidup di dalam Engkau sebagai Kristus kami Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu berdoa kepada Yesus. Silakan kau berdoa kepada Yesus. Silakan kau berdoa kepada Yesus. Kalau Dia memberikan pengharapan, kalau kita bersorak-sorak, kalau Yesus Maha Tahu, pergunakan imanmu pada saat ini. Pergunakan imanmu untuk berdoa kepada Yesus. Tuhan yang berkata di dalam kebenaran, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa beriman pada saat ini. Pegang kami Tuhan, pegang kami sebagai alasan dalam kehidupan kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, gandeng kami, rangkai kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau dilaut oleh firman-Mu yang hidup sebagai alasan kami hidup di dalam Kau Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Kau. Kami mau lebih lagi menyembah Kau Yesus. Yesus berat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan kami, Yesus. Yesus berat Yesus yang menyelamatkan. Mari angkat kedua tangan, biar Yesus yang memegang tangan dan mengatakan pujian. Yesus, lihat tangan kami terangkat kepada-Mu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Kau lihat kami terangkat ke surga. Kami meminta turunkan tangan untuk memegang Kau. Oh Jesus, menyembah Kau di tempat ini. Jesus, Yesus. Kesempatan ini cuma-cuma untuk menyembah Yesus bersama sekalian. Yesus
Suara katakan pujian ini untuk satu firman Tuhan.
hidupku adalah penyembahan. Cintakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama. Biar kaum wanita katakan pujian, kaum pria berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau tahu isi hati kami adalah untuk selalu menyembah. Biar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan jadi kehidupan kami itu selalu mengikuti Engkau di dalam Kristus Tuhan. Ciptakan kami, bentuk kami di dalam Kristus Tuhan. Karena hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, jangan kami setiap saat. Yesus, kami merasakan Roh Kudus Tuhan hadir untuk menyelimuti kami. Kaum wanita berdoa untuk firman Tuhan. Kaum pria katakan pujian. Jangan kau malu katakan pujian. Kita hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, sepakat ya sama-sama katakan pujian untuk menyambut firman Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Kita Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Persembahkan segenap hidup kami, segenap hidup Baik-baik Tuhan Yesus Kristus, dalam Roh Kudus yang suci. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau belajar terus untuk menghargai hidup kami Tuhan. Karena hidup kami sangat berharga Tuhan di mata-Mu Tuhan.
Kami mau menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau yang mengetahui setiap hati kami, Tuhan. Engkau yang tahu, Tuhan, keberadaan kami, Tuhan. Tuhan, kami rindu lebih dekat kepadamu, erat melekat kepadamu, Tuhan. Jangan lepaskan tangan kami, Tuhan. Kami juga akan memegang erat-erat tangan-Mu, Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami butuh Engkau dalam segenap hidup kami, Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Tapi kami mau terus belajar dari hari ke hari untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk menyenangkan hati-Mu, memuliakan hati-Mu, Tuhan. Dan terlebih, Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kami kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, beracara Roh Kudus dengan sebebas-bebas dan selas-lasnya, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami boleh merenungkan, bukan saja mendengar, tapi merenungkan, dan kami berani melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Apa kabar di hari yang indah ini? Haleluya semuanya. Pada minggu hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang tema yang diberikan pada saya adalah hidup dalam Kristus. Kita buka Kolose 2 pasal 6 ayat pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Hidup dalam Kristus. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, maka hiduplah di dalam Dia. Ayat 7. Ayat 7. Dengan berakar dan dibangun di dalam Dia, bertambah teguh oleh iman yang diajarkan kepadamu, dan tetap melimpah dengan ucapan syukur. Kita semua harus mengerti bahwa kehidupan kekristenan kita tidak hanya berhenti di tahap percaya atau menerima Tuhan Yesus saja. Tetapi kita harus melanjutkan dengan hidup di dalam Kristus. Dan tetap hidup di dalam Kristus dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Rasul Paulus mengatakan pada orang-orang di Kolose yang sudah menerima Yesus Kristus, dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Paulus sangat menyadari betapa pentingnya hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus adalah kunci untuk hidup baru di dalam Kristus. Untuk hidup di dalam Kristus, kita harus punya hubungan erat, intim dengan Tuhan. Jika hubungan kita lemah dengan Tuhan, ini sangat berbahaya bagi kita. Kita bisa terlepas dari Dia. Dan kita bisa hidup di luar daripada kasih karunia-Nya. Jika kita terlepas dari Dia, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti ranting dari pokok anggur. Akan dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api, kemudian dibakar. Namun kalau kita hidup di dalam Dia, Dia ada dalam hidup kita. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 6 dibaca sendiri di rumah. Sehingga kita bisa berbuat. Hidup di dalam Tuhan merupakan suatu keadaan
yang menunjukkan hubungan antara Kristus dengan orang percaya. Hubungan yang diawali oleh iman dari setiap orang percaya. Yang dapat terjadi jika orang percaya melakukan firman, melakukan perintahnya disertai ketaatan kepada Kristus sebagai kepala dengan membangun hubungan melalui sebuah hubungan yang intim, erat, melekat antara Kristus dengan kita. Di sepanjang hidup kita, kita harus hidup di dalam Dia. Bukan dulu saja atau sekarang saja, tapi selama-lamanya. Tujuannya apa sih kita hidup di dalam Tuhan? Tujuannya supaya kehidupan kita sebagai anak Tuhan Yesus terfokus dalam menjalani hidup ini. Di tengah tantangan, di tengah penderitaan dalam kehidupan kita, kita tetap di dalam kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kalau kita lihat Rasul Paulus dengan sukacita terhadap jemaat Kolose pada awalnya, Kolose pasal 2 ayat 5, disebutkan bahwa Paulus bersukacita karena jemaat Kolose ini hidupnya tertib dan punya keteguhan iman yang luar biasa. Rasul Paulus meminta agar keteguhan iman dan hidup tertib harus tetap dipertahankan. Karena pada waktu itu jemaat Kolose berhadapan dengan ajaran-ajaran baru di luar Kristus yang membuat jemaat ini terombang-ambing imannya. Karena itu Paulus memberi nasihat kepada jemaat Kolose, tidak boleh terpengaruh, tidak boleh terbawa arus. Mereka harus mempertahankan iman untuk selama-lamanya. Maksudnya, jemaat Kolose ini harus mempunyai pendirian yang kuat, berakar dalam Kristus, sehingga ketika mereka bergaul dengan siapapun tidak akan terpengaruh, tidak akan merubah prinsip hidup mereka di dalam Kristus. Demikian juga kalau diperhadapkan pada tekanan, penderitaan, mereka tidak mudah dengan kecewa, marah, bimbang, ragu, tetapi tetap berakar di dalam Kristus, sehingga tidak mudah goyah, nggak bisa runtuh. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita hidup di zaman milenial, penuh digital. Kita tahu medsos, kadang-kadang medsos membuat hati kita tergelitik, bukan? Kita kadang-kadang mengamini pada itu salah. Banyak godaan TikTok. di dalam TikTok. Betul, Pak. Hati-hati, Pak, kalau kita nggak ngerti kebenaran firman, kita bisa nyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Ngeri banget. Godaan-godaan ini bisa dalam bentuk kedudukan, harta kekayaan. Aduh, kalau lihat medsos orang-orang kaya, tak? Apa kadang-kadang hati kita nggak tertitik? Aku juga mau dong. Kalau waktunya Tuhan belum memberi kepercayaan kita, jangan ngotot kepengen kayak orang itu. Jujur, semua pasti kepengen kedudukan, harta, jabatan. Apalagi cinta. Wow, sekarang gampang banget cinta itu loh digadekan. Ngeri sekarang saya lihat itu keadaan. Gampang banget loh. Anak Tuhan tuh juga cerai. Padahal anak Tuhan. Kita akan menghadapi, dan di dalam dunia ini kita akan menghadapi bermacam-macam tantangan dan godaan yang menyilaukan kita, yang menggelitik hati kita, mata kita. Semuanya kayaknya indah, semuanya kayak menawan, semuanya kayak gampang digapai, gampang diperoleh. Hati-hati, ini yang membuat kita gagal di dalam Tuhan. Kalau kita memiliki kehidupan yang berakar di dalam Kristus, maka kita akan dimampukan untuk bertahan dan
memampukan untuk menolak dan menghadapi semuanya sehingga kita tidak mudah tergoda dan kita tidak mudah terpengaruh. Kalau Rasul Paulus mengatakan hendaklah, berarti yang dimaksud adalah seharusnya. Berarti ini berbicara tentang komitmen kita. Ketika kita pertama kali menyatakan iman percaya kita dengan mengikut Kristus. Pesan ini, Rasul Paulus ini berlaku juga untuk hidup kita di zaman sekarang. Kita tahu semua ya, ikan di laut, aneh ya. Kalau kita ambil ikan di laut, ikannya asin nggak? Enggak. Padahal ikan air di laut asin nggak? Asin. Kalau kita ambil air laut asin, kita masukin misalnya buah lah, apa yang gampang itu, yang buahnya manis akhirnya tercemar dengan asin, bukan? Tapi ikan kok enggak? Ikan enggak loh. Ikan tetap tawar rasanya. Enggak ada asinnya sedikit pun. Tetap rasa ikan semestinya. Ternyata ikan mampu memisahkan garam dari air laut yang masuk dalam tubuhnya. Karena ikan memiliki sejenis sel yang disebut iosites dalam insangnya. Dan kemampuan sel itu aktif untuk memompa garam untuk keluar dari tubuhnya. Itulah sebabnya ikan walaupun hidup di dalam air yang asin, air laut yang asin, hidupnya tidak asin. Ikan tetap tidak asin. Luar biasa bukan? Ya. Ini menggambarkan anak-anak Tuhan Yesus dimanapun berada, kita mau pergaulan kita dengan siapapun, dengan dimanapun, kita tidak akan tercemar seperti ikan yang di dalam air laut. Amin. Karena tetap berakar dalam Yesus Kristus. Pentingnya sebuah komitmen. Komitmen dalam mengiring Tuhan diperlukan agar iman dan pengharapan kita berakar semakin dalam dan kuat di dalam Kristus Yesus. Orang yang imannya berakar semakin dalam dan kuat di dalam Yesus Kristus tidak mudah digoyahkan oleh apapun yang menggelitik hati mata kita. Amen. Karena Yesuslah yang menjadi sumber kehidupan kita. Karena itu, iman kepada Kristus bukan sekedar hiasan, melainkan sebuah praktek yang nyata dalam seluruh kehidupan kita. Jadi iman bukan cuma aku beriman, amin. Harus dinyatakan dalam suatu tindakan yang nyata. Bagaimana? Sampai semangatnya jadi Jadi bagaimana kita tahu kalau kita sudah hidup di dalam Kristus? Dan bagaimana kita menempatkan Kristus di dalam hidup kita? Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, termasuk diri saya sendiri. Yang pertama, apakah kita hanya sebatas tahu tentang Kristus saja? Kalau tahu cuma tahu tok, nggak kenal, nggak mengerti, nggak memahami, dan nggak punya pengalaman bersama Kristus. Kalau kita belum sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, kita nggak bisa memiliki Kristus. Ayo kita buka 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Kita tidak akan memiliki Kristus. Dan kita tidak memiliki, kalau kita tidak memiliki Kristus, maka kita tidak memiliki hidup. 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Maaf, 12 bukan 5. 12. Siapa yang memiliki putra Elohim, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki putra Elohim, ia tidak memiliki hidup. Jelas sekali. Yang kedua, pertanyaan yang harus kita pertanyakan pada diri kita masing-masing, termasuk saya. Apakah kita semua sudah
sudah memiliki Kristus. Kalau kita sudah memiliki Kristus, maka kita akan tinggal di dalam firman-Nya sebagai pelaku. Dan izinkanlah Roh Kudus menguasai, menuntun seluruh kehidupan kita. Supaya seluruh kehidupan kita akan mencerminkan keserupaan dengan Kristus. Saat kehidupan kita tidak mencerminkan keserupaan dengan Kristus dan kita tidak benar-benar berada di dalam Kristus, jika kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, semuanya hanya untuk kepentingan ego kita, kemauan kita. Yang penting untuk diriku nyaman. Yang penting aku semuanya untuk aku nyaman. Aku gak mau menderita, aku gak mau begini, gak mau begini. Padahal kalau kita tahu hidup kita sebagai orang percaya untuk memuliakan nama Tuhan dalam segenapan hidup kita. Kalau kita tidak memiliki Kristus, gak punya pengenalan dan memahami Dia, bagaimana kita bisa memuliakan nama Dia? 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 10 ayat 31. Karena itu jika kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu apapun, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Elohim. Apapun yang kita lakukan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, pertanyaan ketiga. Apakah kehidupan manusia lama kita sudah kita tanggalkan? Sudah kita kubur dalam-dalam dan kita hidup di dalam Kristus Yesus? Saat kita hidup di dalam Kristus, kita sudah meninggalkan kehidupan lama. Kita menjadi manusia baru, memasuki manusia baru. Dan bukan hanya dalam tindakan kita, perbuatan kita, tetapi seluruh karakter, sifat kita, pribadi kita, semuanya harus menyerupai Yesus Kristus. Amin. Yang keempat, apakah dalam seluruh kehidupan kita ini berusaha menyenangkan hati Bapa di surga? Pernahkah kita tiap hari bangun tidur, pada waktu kita bersujud, kita doa, terima kasih Tuhan, kita boleh pagi hari ini masih hidup segar dan sebagainya. Pernah nggak kita berdoa kepada Tuhan? Tuhan, apa yang harus aku lakukan di hari ini agar hidupku, perbuatanku menyenangkan hati? Seringkali kita lupa. Seringkali kita lupa yang kita doakan pada waktu sujud, Tuhan, supaya aku dapat berkat hari ini, supaya aku menghindari ini, benar nggak? Ya. Tapi kita nggak pernah tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini agar menyenangkan hatimu? Apapun yang terjadi hari ini, semuanya kalau seizin Tuhan, pasti Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan mampukan kita semuanya. Amin. Kalau kita, hidup kita tiap hari berusaha menyenangkan hati Tuhan, kita melakukan bagian kita, maka kita akan mendapatkan bagian kita yang dijanjikan di dalam Roma pasal 8 ayat 1. Kita buka Roma 8 ayat 1. Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka hidup tidak menurut kedagingan tetapi menurut roh. Jadi nggak ada penghukuman lagi kalau kita di dalam Tuhan Yesus, karena kita berusaha melakukan menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, kalau kita hidup di dalam Kristus, kita harus berada dalam firman-Nya, pelaku firman, dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntut oleh Roh Kudus, dan bersama-sama melayani dengan orang-orang kudus lainnya seperti yang diperintahkan kepada kita. Amen. Ada 3 hal
yang membuktikan bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Sejujurnya saya mau katakan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, pasti kehidupan rohani kita akan bertumbuh terus. Bertumbuh terus dan berbuah lebat, bahkan lebih berbuah lebat. Seharusnya. Untuk itu saya ambil di sini dikatakan waktu saya terima tema ini ada 3 hal yang membuktikan kita sudah hidup di dalam Tuhan. Yang pertama, bertumbuh ke dalam. Yang dimaksud di sini bertumbuh ke dalam ini adalah berakar. Kolose pasal 2 ayat 7a. Bertumbuh ke dalam yang dimaksud adalah berakar di dalam Kristus Yesus. Kolose pasal 2 ayat 7a. Dengan berakar dan dibangun di dalam Dia, bertambah teguh oleh iman yang diajarkan kepadamu. Berbicara tentang akar. Akar sangatlah penting bagi pertumbuhan sebuah pohon. Karena akan memberikan kekuatan pada pohon. Jadi pohon itu kokoh, berdiri tegak, stabil sehingga tidak mudah goyah dan tidak mudah roboh. Akar memberikan makanan, vitamin yang dibutuhkan oleh pohon. Dia menyerap air dan makanan di dalam tanah. Dan kalau akar sehat dan berada di tanah yang subur, otomatis akar akan terus merambat ke dalam dan melebar. Sehingga dia bisa mencari sari-sari vitamin-vitamin air untuk kepentingan pohon tersebut. Sehingga pohon dapat bertumbuh semakin tinggi, meluarin dahan, ranting, daun, bunga, bahkan buahnya. Dan bisa dinikmati dengan indah. Dan pada saat diizinkan badai terjadi, angin topan, pohon itu tetap berdiri, tidak roboh. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya. Harus tetap tinggal berakar di dalam Kristus. Seringkali angin, badai topan menguji akar pohon kita ini kuat enggak sih? Loyo enggak sih? Gampang roboh enggak sih? Tuhan izinkan semuanya untuk menguji iman kita. Iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita tidak sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus, begitu angin topan ada, begitu badai melanda, roboh, gak bangkit-bangkit lagi. Mudah tergoncang, mudah goyah, dan bahkan roboh. Padahal kalau kita lihat Amsal 12 ayat 3b. Amsal 12 ayat 3b. Amsal 12 ayat 3b. 3b. Ya, oke. Tetapi akar orang benar tidak akan tergoyahkan. Amin enggak? Jangan melongo loh. Ini firman nih. Tetapi akar orang benar tidak akan tergoyahkan. Berarti kalau akar kita sebagai orang benar dalam posisi di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, nggak akan tergoyahkan, tetap kokoh. Amin. Karena akar orang benar selalu ada di tanah yang benar. Berakar kuat ke dalam dan sampai ke batang air, aliran air tanah. Yang dimaksud air di sini apa? Adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Jika kita memiliki akar yang dalam dan kuat, maka kita buka Amsal 12 ayat 12. Siapa yang mau? Biasanya orang mau berkat tapi nggak mau berakar dalam. Tapi kalau kita pagi menjelang siang ini kita belajar Amsal 12 ayat 12. Orang fasik menginginkan jala orang jahat, tetapi akar orang benar menghasilkan. Berarti kalau kita benar di hadapan Tuhan, kita akan menghasilkan buah. Amin.
Untuk itu kita harus memiliki akar yang kuat dan dalam, yaitu dibangun di atas Yesus Kristus. Berakar di dalam Tuhan akan menghasilkan orang-orang Kristen yang bertambah teguh imannya dan pengharapannya di dalam Kristus Yesus. Dan berakar dalam Kristus menghasilkan orang-orang Kristen yang memiliki pendirian yang kuat dan teguh. Sehingga badai tiba, angin menerpa, tetap kuat, gak goyah, tetapi tetap dengan senyum mengagungkan nama Yesus. Ketika kita bergaul dengan siapapun, tidak merubah prinsip hidup kita yang sudah berakar di dalam Kristus. Ketika ada ajaran baru, kita tidak mudah dipengaruhi. Dan ketika ada badai topan, kita tidak mudah kecewa, marah, bimbang, yang akhirnya membuat kita roboh. Berakar dan bertumbuh di dalam Kristus adalah sebuah proses hidup selama kita hidup. Jika kita tidak mengalami proses untuk berakar dan bertumbuh, pasti kita akan mati rohani kita. Supaya kita bisa bertumbuh, kita harus membuang semua batu-batu yang menghalangi, semua hal-hal yang menghalangi untuk pertumbuhan kita. Apakah itu dosa kita? Apakah itu kesenangan kita? Apakah itu hobi kita, harta kita? Bukan nggak boleh punya hobi, nggak boleh punya kesenangan, boleh saja. Bukan nggak boleh kaya, boleh saja. Tapi kita harus bisa menempatkan di mana posisi harta, kedudukan kita, kekayaan kita, hobi kita, dan di mana posisi Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus. Jika kita taat melakukan firman, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan, kekuatan untuk melakukannya. Jujur, saya kalau enggak taat firman, saya enggak akan mampu menghadapi persoalan masalah tekanan yang terjadi dalam hidup saya. Karena saya tahu yang hanya bisa menolong saya hanya satu, Yesus Kristus. Yang ketiga, kita harus berani melangkah lebih dulu. Biasanya orang kan maunya pertolongan dulu baru melangkah kan? Di dalam Tuhan nggak ada begitu. Gimana kita bisa ngomongkan Yesusku luar biasa? Nggak bisa. Kita melangkah dulu, baru Tuhan memampukan kita. Dia bekerja lebih dari apa yang kita doakan. Dia bekerja lebih dari apa yang kita pikirkan. Yes. Saya mengalaminya hari-hari ini. Luar biasa yang gak pernah saya pikirkan. Bahkan yang saya doakan lebih. Tuhan berikan lebih dari apa yang saya doakan. Amen. Bahkan Tuhan bisa pakai orang yang gak mengerti pergumulan saya. Yang selama ini saya doakan. Tiba-tiba dia ngomong, Cek, kamu kok dapat begini-begini? Aku tanya, Tuhan kok enak ya Cik Lili dapat begini-begini? Terus aku tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus kenapa nih? Iya, ini adalah pergumulan dia selama ini yang didoa-doakan. Amen. Ternyata yang Tuhan berikan kepada saya lebih dari apa yang saya doakan, lebih dari apa yang saya pikirkan. Yesus luar biasa. Amen. Kita harus berani melangkah lebih dahulu. Yesus selalu menyertai kita. Amen. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang kedua, bukti kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan adalah kita bertumbuh ke atas. Tadi kan ke bawah, ke akar dalam harus kuat akarnya. Sekarang kita harus tumbuh keluar. Bila berakar itu kan ke bawah, nggak ada orang yang tahu. Tapi kalau dibangun di atas dia, dibangun keluar, ini pertumbuhan ini selalu akan dilihat orang dan dinikmati. Karena keluar. Ibaratnya sebuah rumah yang dibangun di atas fondasi yang teguh, yang kokoh. Demikian juga iman kita. Tuhan menghendaki kita untuk terus bertumbuh.
secara sempurna di dalam Dia. Kalau kita buka Efesus pasal 4 ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 13. Tuhan menghendaki kita untuk dapat terus bertumbuh secara sempurna di dalam Dia, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim, dan menjadi manusia dewasa dalam tingkat kedewasaan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dibangun di atas Kristus artinya mau mewujudkan kehidupan Kristus ini dalam perbuatan yang nyata, sebagai pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar. Kalau kita lihat di Yakobus 1 pasal 22 ya, itu tadi sebagai pelaku ya. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan juga kosong. Kalau kita buka Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai 25. Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai 25. Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai 25. Sebab jika seorang hanya menjadi pendengar firman tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang sedang memperhatikan wajahnya yang sebenarnya pada sebuah cermin. Next, 24. Setelah memperhatikan dirinya lalu pergi, maka ia segera lupa seperti apakah wajahnya. Ayat 25. Namun barang siapa meniti hukum sempurna yang memerdekakan dan terus-menerus bertekun di dalamnya, ia bukan pendengar yang pelupa, tetapi pelaku yang bekerja, maka ia akan mendapatkan ia akan menjadi bahagia dalam perbuatannya. Amin, bukan? Yakobus tidak menyangkal arti penting untuk mendengarkan firman. Mendengarkan firman sangat penting sekali. Mendengarkan firman merupakan syarat untuk mendapat, supaya kita dapat melakukan firman. Ayo, masa kita bisa melakukan firman kalau nggak dengar firman? Kan nggak mungkin. Kita harus mendengar dulu, baru kita bisa melakukan. Betapa pentingnya mendengarkan firman. Jika kita memiliki sikap hati yang benar terhadap firman, maka firman itu berfungsi seperti cermin yang mampu mengubah segenap hidup kita, membuat kita meninggalkan kejahatan kita, kotoran-kotoran kejahatan yang menjadi, dan kita menjadi orang yang merdeka. Di ayat 25 tadi, firman Tuhan adalah sebagai hukum yang memerdekakan. Karena firman Tuhan dapat memerdekakan seseorang dari belenggu dosa dan menjadi orang benar. Amen. Seperti yang dikatakan Yakobus, orang yang sedang bercermin dalam sekejap sudah lupa bagaimana wajahnya. Cermin itu tidak bermanfaat apa-apa baginya. Demikian juga bila hati kita tidak serius dengan firman. Kalau kita cuma sepintas laku dengerin ya gini, nggak serius, nggak ada artinya bagi kita, maka kita akan seharusnya kita harus menyimak itu apa ya? Memperhatikan dengan teliti. Mantap. Ya. Jangan setelah kita cuma dengar terus kita lupa apa sih yang difirmankan buli ngomong terus kayak dari tadi, tapi nggak nyantol di hati gitu loh ya. Jadi penting sekali mendengar firman, merenungkan, memperhatikan, menyimak firman. Karena jujur, firman itu seperti cermin yang akan selalu membenahi diri kita. Amen. Kalau hati kita lemah lembut, hati yang mau mudah diajar, mudah untuk dinasehati, mudah ditegur adalah kunci sebagai pelaku utama. Amen. Sehingga semakin lama kita mengenal Kristus Yesus dan kita akan hidup dalam kebenarannya dan berusaha melakukannya jujur. Gak mudah.
Anak Tuhan punya hati yang lembut untuk menerima pengajaran, menerima nasihat teguran yang ada menteng-menteng, tapi nggak menteng. Saya baru-baru ini saya bilangi saya ada anak yang nggak punya kasus, suaminya narkoba, kemudian judi online dan sebagainya, bahkan meninggalkan anak istrinya bilang, oh mungkin aku mau. Saya bilang, kamu nggak akan bisa berubah suamimu kalau dirimu nggak berubah di dalam Tuhan. Seberapa hubunganmu dengan Tuhan? Dia bilang, oh, aku sudah melakukan firman kok, aku sudah begini, aku belum mati-matian. Saya bilang, kamu sudah berusaha, kamu sudah mati-matian melakukan firman, kamu sudah berubah punya hubungan intim. Loh lah, kalau kamu mau cerai gimana? Loh ngomong aku kan nggak sama dong sama firman. Saya bilang begitu. Kaget ya. Loh kok kamu mau ninggali, mau cerai, mau gini, kamu ngata-ngatain suamimu gini-gini. Enggak dong. Saya bilang, bagaimanapun juga, itu adalah suami kamu. Dia berharga di mata Tuhan. Tuhan bisa membentuk bejana itu menjadi bejana keindahan. Kalau belum bagus dihancurkan, itu mempel lagi jadi bentuk yang bagus lagi. Dia bisa. Gak gampang kan orang dinasihatin. Gak gampang orang dikasih pengajaran yang benar. Karena merasa dirinya sudah benar. Tetapi bagi kita semua, kalau belajar untuk merendahkan hati, lembutkan hati kita, supaya kita bisa mendengar, menerima pengajaran sesuai dengan kebenaran firman. Mendengar dan melakukan firman nggak bisa dipisah-pisah. Tadi saya sudah jelasin ya, nggak bisa kita mau melakukan firman kalau nggak dengar firman Tuhan. Karena mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah merupakan satu kesatuan. Tanpa melakukan apa yang kita dengar dan kita pelajari, maka firman tidak akan benar-benar jadi bagian dalam hidup kita. Kalau kita hidup dibangun di atas Kristus, akan membuat kita semakin teguh, terus bertumbuh di dalam iman yang diajarkan. Artinya semakin matang, semakin dewasa dalam Kristus, semakin dewasa dalam iman yang diajarkan kepada kita. Kita tahu iman timbul dari pendengaran akan firman. Artinya kita perlu senantiasa untuk terus belajar firman dan mempraktekkan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman yang benar akan selalu membawa kita untuk merindukan pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus, akan merindukan mengenal lebih dalam pribadi Tuhan Yesus. Sehingga kita dalam melakukan setiap apa yang kita lakukan, bukan keinginan kita, bukan menyenangkan diri kita, tetapi keinginan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tadi dalam perjalanan ke sini saya ceritakan beberapa waktu ini saya diketemukan dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dan meminta saya untuk bekerja sama dan ikut ambil bagian di dalam proyek-proyeknya. Bahkan salah satu juga ada TV luar. Dan juga saya bilang terima kasih. Memang saya mampu, saya punya talenta bisa melakukan itu. Tapi saya tidak bisa melakukannya. Mungkin saya bisa bekerja sama nanti dalam persekutuan saya dengan tim ini hanya untuk kerjasama proyek tertentu. Tidak bisa saya ikut masuk dalam proyek tersebut. Jujur. Kalau saya mau menyenangkan diri saya, kalau saya mau ego saya yang berbicara, enak dong aku bisa terkenal. Tapi saya tinggalkan semua itu karena saya takut sama Tuhan. Saya takut tentang Yosua yang pada masa tuanya Tuhan mengatakan, memang kamu sudah lanjut usia, tetapi kamu belum menduduki semua daerah-daerah yang aku perintahkan. Kenapa? Karena dia sibuk dengan hal-hal yang bukan keinginan Tuhan. Itu saya takut dan itu yang saya harus menjadi pedoman hidup saya untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Amen. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka iman kita tidak akan pernah sempurna. Kalau iman kita tidak sempurna, tidak utuh, maka yang adanya kesenangan, keinginan, kebutuhan kita yang kita tonjolkan. Keinginan Tuhan, kebutuhan Tuhan tidak kita tonjolkan, tidak kita dahulukan. Justru
Melalui pengalaman dan pengenalan secara pribadi akan Tuhan menambahkan kekuatan kita kepada iman, dan iman kita semakin teguh jika kita berhadapan apapun situasi keadaan yang Tuhan izinkan kita harus berhadapan. Kalau kita dibangun di atas Dia, kita harus punya kita harus punya tekad bahwa ikut Yesus jangan sampai hanya di Yerusalem, tapi juga mau sampai ke Golgota. Artinya jangan kita cuma mau melihat mujizat-mujizat yang dialami orang lain, kebaikan yang dialami orang lain. Kita harus sampai Golgota, alami sendiri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, harus menderita tangisan-tangisan kita. Mungkin saat ini kita dipisahkan dari orang-orang yang selama ini kayaknya membantu kita. Bersyukurlah semuanya. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan akan menempatkan orang-orang bersama-sama kita untuk mengiring Yesus, bersama Yesus sampai di tempat yang kekal nanti. Amin. Yang ketiga, masih ada waktu ya Pak Ngebut, saya bareng. Bertumbuh keluar. Maksudnya berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Sadarkah kita, di balik sebuah ucapan syukur ada yang luar biasa, berkat yang luar biasa yang sudah disiapkan oleh Yesus Kristus. Amin. Mengucap syukur adalah obat yang manjur. Seringkali kita nggak nyadari ucapan syukur kita ini apa sih efeknya di belakang kita ini. Ada berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk itu semuanya. Dengan mengucap syukur, kita memiliki kuasa. Dengan mengucap syukur akan mendatangkan pemulihan, mujizat-mujizat yang tidak pernah kita alami. Dan doa-doa kita akan dijawab Tuhan. Hati yang melimpah dengan syukur adalah salah satu tanda kedewasaan rohani kita. Bersyukur harus menjadi gaya hidup orang percaya. Bersyukur adalah ungkapan iman kita di dalam Kristus. Dalam keadaan apapun, kita sebagai orang percaya, suka duka, tetap bersyukur. Jujur, manusia itu hanya lihat yang di depan mata. Di depan mata kita bisa bersyukur, tapi Tuhan enggak demikian. Tuhan ajarkan kita melihat yang enggak di depan mata kita, yang jauh. Padahal yang jauh itu berkatnya luar biasa. Amen. Dan membuat kita tercengang bahwa Yesus yang kita sembah luar biasa. Amen. Saya berani mengatakan ini karena saya alami dalam hidup saya. Kalau saya mengatakan ini, saya selalu mau menangis terus. Betapa baiknya Yesus itu. Amen. Betapa Yesus yang kita sembah itu luar biasa. Amen. Memang tangisan kita, tapi tangisan itu akhirnya menjadi tangisan yang sukacita. Amen. Hati yang melimpah dengan syukur adalah buah dari yang dihasilkan, bukan yang masuk dalam hidup kita, tapi dalam hati kita nih keluar, dari dalam ini keluar. Hati yang melimpah dengan syukur bukanlah hasil produksi atau rekayasa dari luar, tetapi buah yang timbul dalam diri kita ini loh. Orang Kristen yang hatinya melimpah dengan syukur akan nampak dari kehidupannya sehari-hari. Yang pertama, selalu memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, berani mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Amen. Tidak ada hal yang dikehendaki Tuhan bagi kita selain kita mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Bertumbuh adalah sesuatu yang dapat diamati, dilihat, dan dirasakan dari kehidupan kita oleh orang lain sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Artinya, jika kita bertumbuh,
pasti dalam kehidupan kita ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Dan hal itu selalu kelihatan, dinikmati, dirasakan orang-orang di sekitar kita. Marilah kita hidup dalam Dia. Saya minta tim musik sehingga kita akan selalu bertumbuh di dalam Kristus dengan tinggal tetap di dalam pengajaran yang berpusat kepada Kristus Yesus. Amin. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita terus belajar hidup dalam Kristus. Jadikanlah Yesus kebenaran yang menyelamatkan hidup kita. Dunia tak bisa menjauhkan
dari kasih-Mu. Musik tetap menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu, setiap kita hari ini mendapatkan firman yang begitu sangat memberkati kita semua. Mari kita yang sudah berada di posisi mengikuti anugerah Tuhan dan kebenaran Tuhan, mari kita lanjutkan perjuangan kita untuk berada di jalan-jalan Tuhan dan menyenangkan hatinya. Masing-masing ambil waktu berdoa, mengucapkan syukur, dan kita lanjutkan perjuangan kita. Karena Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan. Jangan pernah lepaskan, jangan pernah tinggalkan anugerah kebenaran yang kita pegang. Mari kita berakar kokoh teguh. Yang kita sudah memulai dengan ajaran kebenaran. Jangan kita ikutin ajaran-ajaran yang semuanya instan, yang dikatakan progresif. Mari kita apa yang dikatakan firman Tuhan, iya dan amin. Sebab firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tinggal tetap. Tuhan, anak-Mu berdoa untuk segenap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah anugerah-Mu tetap memegang tangan kanan kami dengan tangan kanan kebenaran-Mu, bahwa kami terus diberkati sampai kami punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Jangan pernah lepaskan kami. Sehingga kami bisa mengucap syukur senantiasa betapa baiknya Engkau baik, Engkau sangat baik, dan Engkau teramat sangat baik kepada setiap kami. Engkau tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Urapi kami Bapa dengan pengembalaan yang agung. Jangan pernah lepaskan kami. Jangan pernah lepaskan kami. Demi nama Yesus, terjadi di kepada hidup kami semua. Engkau adalah gembala kami yang agung, Bapa kami yang penuh dengan kasih, Roh Kudus yang selalu menyertai dan menolong kami dalam segala situasi musim hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sampai selama-lamanya kami bersyukur kepada-Mu. Segala puji hormat bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan warta digital Yes Church Bogor KFG. Shalom, selamat datang di HS Church Bogor KFG. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Jadwal kegiatan YHS Church Bogor KFG, pra-ibadah,
Setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45. Ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9. Family Blessing. Setiap hari Rabu pukul 19 sampai selesai. Olahraga badminton setiap Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 11. Doa pelayan setiap Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 16. 3 pilar YHS Church. Pilar 1 nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Pilar 2 Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3 gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. One Hope. Akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family. Kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mezbah keluarga, ujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Ibadah minggu depan tanggal 21 Juli 2024 akan dilayani oleh Pastor Christian Chandra. Informasi bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSED Tantono di nomor telepon 0811109799. Warta selanjutnya dari pusat bisa ditampilkan. Shalom semua, kami dari YHS Worship Palangkaraya. Saksikan lagu Tuhan Selalu Beserta, Tuhan Yesus Memberkati. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur. Ada kondisi di mana engkau berada di tempat yang tidak kau ingini. Penyertaannya sempurna, rancangannya penuh damai. Namun satu hal yang kita tahu pasti, bahwa Yesus selalu beserta. Amin, amin, amin. Yesus selalu besertaku. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ya, baik, kita sudah mendengarkan warta digital YHS Church Bogor dan kita juga sudah menyaksikan tayangan dari YHS Palangkaraya. Pujian dan warta yang sudah kita lihat menjadi berkat juga untuk kita semua. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Amin. Bu. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami dari awal pertengahan hingga ingin akhirnya Tuhan. Di tengah ibadah kami juga ada satu rangkaian yang tidak kami lupakan untuk kami memberikan persembahan kepada Engkau. Memberkati persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan. Sucikan persembahan ini. Ada 2 persembahan yang akan kami berikan, untuk persembahan khusus dan persembahan umum untuk gereja Tuhan yang terbaik. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita Tuhan. Kau sucikan persembahan kami. Jadi dalam nama Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara saya memberikan persembahan. Di sebelah kiri saya ada 2 anak bersuara dan tanganku. Tapi yang terindah hanya yang saja yang ku terima.
Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujiku takkan menghentikan walaupun hidup. Silakan teman-teman berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kau buatku hadir. Aku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur. Senantiasa segala yang ku alami, segala yang ku alami, biar kataku terjadi, biar kataku ku mau selalu bersyukur. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, hatiku kan hari ini, hari yang terbaik, ini hari yang terbaik. Ku mau selalu bersyukur, ku mau tetap bersyukur. Senantiasa segala yang ku alami, segala yang biar kehendakmu terjadi, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa hatiku kan bersuka, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Segala puji syukur bagi Engkau Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Maka diberkatilah setiap kami, setiap imam, setiap lelaki. Diberkatilah berdiri kami, diberkati hidup kami, diberkati keluar kami, masuk kami. Apa saja yang kami lakukan, Engkau memberkati berlipat kali kami. Di dalam nama Tuhan itu pasti terjadi. Diberkati juga para istri, para wanita. Diberkatilah doa-doamu, diberkatilah tiang-tiang doamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah berkandunganmu, diberkatilah apa yang kau lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dengan keharmonisan dan kebahagiaan dan tertawa tentang hari depanmu. Demi nama Yesus itu terjadi kepada hidupmu. Dan dari rahimmu ada sebuah hadiah yang indah. Lahirlah keturunan-keturunan yang gagah perkasa, yang gagah ilahi. Anak-anak kita menjadi sang pemenang, sang juara, mungkin sejarah bagi bangsa ini, dan menjadi berkat yang dapat berkat Tuhan kita Yesus Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan kita sama-sama katakan amin.